Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat datang di Klub Bisa Bicara Batch 5. Apa kabar semuanya? Semoga selalu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu bisa menerapkan protokol kesehatan. Oke, mungkin dari teman-teman ini sebagian masih merupakan kali pertama untuk hadir di webinar yang diselenggarakan oleh speaking.id. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu ya, apa sih sebenarnya Klub Bisa Bicara ini? Nah, Klub Bisa Bicara ini merupakan ruang belajar bagi teman-teman yang diprakarsai oleh speaking.id. Nah, sifat dari Klub Bisa Bicara ini merupakan kelas gratis dan terbatas. Untuk speaking.id sendiri merupakan pelatihan ya, lembaga pelatihan keterampilan berkomunikasi, bisa meliputi public speaking, ada podcast juga, voice over, dan personal branding. Nah, untuk teman-teman yang sudah baru gabung dan penasaran nih ingin tahu bagaimana informasi lengkap dan detailnya mengenai speaking.id, bisa langsung mengakses di www.speaking.id. Sekali lagi, diakses di www.speaking.id. Oke, sebelum lebih jauh lagi kita kenalan ke pemateri dan materinya, ada pepatah bilang kalau nggak kenal maka kita kenalan. Oke deh, maka dari itu perkenalkan ya, nama saya Nur Aisyah Maulidiah. Teman-teman semua yang hadir di sini bisa panggil saya Ica. Nah, nanti saya yang akan memandu jalannya sesi pada pagi hari ini. Untuk sesi pagi hari ini kita akan membahas satu tema atau mendiskusikan satu tema, yaitu eksplorasi intonasi berbicara. Nanti akan dijelaskan oleh pemateri bagaimana itu intonasi, terus penerapannya bagaimana dan efeknya ketika kita berbicara ini seperti apa. Untuk lebih agar kondisi webinar pada pagi hari ini bisa lebih kondusif untuk teman-teman yang hadir, bisa untuk audio silakan di-mute dulu ya selama webinar berlangsung, nanti silakan dinyalakan ketika sudah dipersilahkan. Nah, untuk kameranya boleh nih dinyalakan supaya kita lebih interaktif dan kelihatan nih wajah cantik dan cakepnya hari ini tuh pada semangat semua nih. Oke. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, nanti akan ada pemateri cantik yang sudah hadir dan bergabung dengan kita, yang udah nggak bisa diragukan lagi nih kompetensinya mengenai bidang komunikasi. Beliau juga sekaligus founder dan Head of Education dari Speaking.id. Siapa lagi kalau bukan Kak Sarah Neriza. Halo Kak Sarah. Halo, selamat pagi. Apa kabar Kak Sarah? Baik, alhamdulillah, Mbak Ica. Alhamdulillah. Oke. Gimana Masih di kabarnya rumah nih? aja? Oh, Posisi di kantor sekarang? uh-uh. Gimana nih kabarnya di Masih Pamekasan? masih alhamdulillah di sini sehat-sehat semua dan untuk cuaca agak mendung sih tapi harus tetap semangat ya Kak Sarah. Siap. Oke. Oke Kak Sarah, informasi nih buat Kak Sarah. Hari ini kita udah tergabung dengan 14 partisipan lainnya yang udah siap nih menggali informasi dan menggali ilmu dari Kak Sarah tentang eksplorasi intonasi berbicara. Nah, semoga teman-teman yang hadir di webinar kali ini bisa mendapat informasi. Nah, mungkin ketika nanti di pertengahan penjelasan dari Kak Sarah timbul pertanyaan nih, teman-teman bisa langsung ketik pertanyaan teman-teman di room chat ya dengan format nama, kemudian asal, lalu pertanyaan. Nanti di akhir sesi kita akan bacakan satu persatu nih Kak Sarah. Hati-hati Kak Sarah, hari ini akan digeruduk oleh berbagai macam pertanyaan Kak Sarah. Nah, nanti sekali lagi formatnya nama, kemudian asal, kemudian pertanyaannya. Nah, oke, untuk efisiensi waktu nih Kak Sarah, kalau dari wajah-wajahnya nih yang on cam, udah pada nggak sabar nih Kak Sarah untuk menggali informasi dari Kak Sarah. Langsung aja Kak Sarah, pemaparan materi dari Kak Sarah Neriza mengenai eksplorasi intonasi berbicara. Silakan Kak Sarah. Baik, terima kasih ya untuk Mbak Ica yang sudah membuka acara hari ini. Nah, sebelumnya nih teman-teman, mungkin tadi sudah dijelaskan juga oleh Mbak Ica kalau ini adalah sebuah
sebuah forum atau kelas terbatas gitu kan ya. Kelas terbatas biasanya setiap batch-nya itu paling kita cuma 10 orang, 15 orang karena memang pengennya interaktif dan juga intens sama teman-teman. Jadi teman-teman yang hadir di sini itu nggak cuma dengerin aja materi, tapi bisa terlibat langsung, bisa juga praktek dan lain sebagainya sehingga bisa bermanfaat sesinya. Nggak cuma dengerin seminar doang gitu. Nah, sebelumnya tadi sudah dikenalkan juga sama Mbak Ica. Nama saya Sarane Riza, saya adalah Head Education dari Speaking ID. Hari ini kita akan belajar mengenai eksplorasi intonasi. Thank you buat yang sudah membuka kameranya, karena membuka kamera ini berarti kita sedang berkomunikasi, kita sedang interaktif, dan nanti kita juga bisa saling mencoba teori yang mungkin sudah saya sampaikan. Nah, teman-teman bisa langsung praktek, karena sayang banget gitu. Kalau belajar public speaking tapi nggak praktek, itu ibaratnya makan sayur tapi nggak ada garam dan juga mericanya, nggak kerasa. Dengerin orang ngomong doang, itu kalau kita nggak praktekin secara langsung itu nggak kerasa, nggak dapet gitu kan ya. Maka saya akan ajak teman-teman yang ada di sini untuk praktek langsung bersama saya. Kali ini saya akan berbicara mengenai intonasi, teman-teman. Intonasi, ya kan? Intonasi itu adalah salah satu elemen vokal ketika seseorang melakukan komunikasi. Jadi komunikasi antara satu orang dengan orang lain maupun public speaking itu butuh yang namanya intonasi. Nah, sebenarnya kalau kita melakukan public speaking, itu ada 3 elemen yang kita tampilkan kepada audiens. Yang pertama adalah elemen visual. Visual itu adalah tampilan kita secara fisik. Kalau lagi presentasi, slide presentasi kita itu juga bagian dari elemen visual. Lalu kemudian cara kita berdiri, cara kita mengekspresikan wajah, lalu kemudian juga bagaimana kita berpakaian, itu termasuk dalam elemen visual. Nah, elemen yang kedua itu adalah elemen vokal, teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita berbicara, bagaimana caranya kita menyampaikan kata-kata, itu adalah elemen terpenting kedua, elemen vokal. Dan yang terpenting ketiga itu adalah elemen verbal, yaitu kata-katanya. Kalau vokal itu adalah bagaimana cara berbicaranya, maka kalau verbal itu adalah kata-kata yang diucapkan. Oke, sekarang saya mau mencoba terlebih dahulu untuk membagikan sebuah slide presentasi sambil kita diskusi gitu kan ya. Tapi sebelum saya mengajak teman-teman diskusi, saya pengen tanya dulu nih sama Mbak Kasilda yang udah bergabung bareng sama saya pagi hari ini. Halo, selamat pagi Mbak Kasilda. Halo Kak Sarah, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Kasilda dari mana nih ngomong-ngomong? Dari Jember Kak, Jawa Timur. Wih, jauh. Kayaknya saya nggak begitu asing nih sama Mbak Kasilda. Kayaknya kita pernah ketemu juga ya. Bener nggak sih daring gitu? Kak, pernah. Pernah Pernah ya? ikut 2 acara bareng Kak Sarah. Oh, oke, baik. Selamat datang di Klub Bisa Bicara. Nah, Mbak Kasilda, saya mau tanya nih. Biasanya ketika Mbak melakukan yang namanya public speaking, pernah nggak ngerasa kalau pembawaannya itu membosankan gitu public speakernya? Kalau ngerasa membosankan sesekali pernah sih Kak. Tapi selama presentasi ini alhamdulillah emang punya rasa percaya diri yang lumayan. Jadi lebih bisa membawakan dengan baik. Cuma kadang itu kayak kurang berbobot sama apa namanya kayak ice breaking gitu-gitu itu Kak yang kurang. Kalau Oke. membawakannya sih alhamdulillah. Biasanya kalau Mbak Kasilda ini event apa nih yang biasanya dibawakan gitu? Biasanya sekarang masih presentasi di kampus Kak. Oke, Masih tahap presentasi aja. Belajar presentasi di presentasi. kampus. Baik, terima kasih Mbak Kasilda sudah berbagi ceritanya. Oke, Presentasi di Kak. kampus, oke, nggak masalah. Ada juga mungkin teman-teman yang sudah terbiasa melakukan MC, sudah terbiasa melakukan yang namanya orasi, nanti kita bisa diskusi bareng ya. Nah, saya akan coba untuk share dulu sebuah slide presentasi di sini, semoga kelihatan gitu ya. Saya coba share.
ketika teman-teman diminta untuk berbicara di depan umum, nah sebenarnya gaya kita berbicara itu dipengaruhi sama dua hal, teman-teman. Yang pertama adalah event ya atau acaranya, lalu yang kedua adalah tujuannya. Jadi kita harus tahu dulu, harus bisa menyesuaikan ini sebenarnya acaranya seperti apa sih? Acaranya formalkah? Acaranya semi formal atau informal? Itu ya. Jadi cara kita berbicara, ini bukan materinya loh ya, tapi caranya. Hari ini kita akan fokus ke vokal kita. Itu akan dipengaruhi dengan acaranya itu seperti apa formatnya. Nah, biasanya kalau kita membawakan sebuah acara yang formal, katakanlah itu sebuah seminar tapi formal banget, lalu kemudian serah terima jabatan misalnya, atau misalnya membawakan sebuah acara wisuda gitu. Biasanya vokal yang kita persiapkan adalah vokal yang tegas. Bicaranya juga terstruktur. Pembawaannya secara tempo juga lebih lambat. Contoh, acara pelepasan mahasiswa tahun ajaran 2020-2021 gitu ya. Pembawaannya lebih tegas kalau acara-acaranya formal. Selamat datang Bapak Ibu di acara seminar nasional. Gitu, misalnya. Jadi pembawaannya lebih tegas, lebih berwibawa, dan kata-katanya juga cenderung lebih irit. Nggak terlalu banyak improvisasi. Nah, beda lagi kalau acaranya itu semi formal, teman-teman. Untuk acara-acara semi formal, kita juga bisa menambahkan sedikit improvisasi. Kalimatnya juga lebih panjang dibandingkan acara formal. Seminar atau talk show itu ada yang formal banget, tapi juga ada yang semi formal. Nah, kalau acaranya semi formal, kita membawakannya juga boleh lebih atraktif. Jangan yang kaku-kaku banget kayak upacara. Kalau upacara misalnya, pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, misalnya. Itu kan kaku banget. Tapi begitu acaranya semi formal, kita bisa sedikit improvisasi. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk bisa beranjak berdiri. Nah, walaupun pembawaannya tetap berwibawa, tapi kita bisa menambahkan sedikit improvisasi di sana. Cara menyampaikannya juga bisa sedikit lebih atraktif. Jangan semuanya dipukul rata, semuanya formal gitu pembawaannya, semuanya kelihatannya tegas gitu ya. Apalagi presentasi di depan kelas, yang mungkin semi formal bisa juga informal. Membukanya itu juga sebaiknya harus atraktif. Selamat pagi, rekan-rekan semua. Apa kabar? Perkenalkan nama saya Sarah. Saya akan mempresentasikan mengenai tips public speaking. Bagaimana? Sudah siap semuanya? Baik, teman-teman sering kan melakukan public speaking? Lebih banyak improvisasinya, lebih banyak atraktif gitu ya, dibandingkan dengan event-event yang formal. Kata-katanya juga lebih panjang dan mungkin sedikit tidak terstruktur dibandingkan acara formal. Itu yang pertama event. Lalu kemudian kita juga harus tahu tujuan acaranya itu apa, teman-teman. Kalau acaranya itu memang bertujuan edukasi, acaranya itu bertujuan informatif gitu ya, mau nggak mau, suka nggak suka, kita membawakan vokal kita itu juga lebih tegas. Bayangin nih, kita lagi ngadain acara penyuluhan mengenai 3M untuk memutus penularan virus corona. Tapi kita bawainnya cengengesan. Halo semuanya, kita mau nih adain penyuluhan ya. Gimana sih bahaya dari 3M? Aduh kok bahaya dari 3M? Bahaya dari virus corona. Aduh, semuanya apa kabar? Aduh, belepotan, nggak lucu gitu loh. Mungkin bawaannya pengen cheerful, tapi nggak sesuai juga dengan tema acaranya. Maka kalau kita membawakan acaranya itu memang edukatif, informatif, mau nggak mau kita juga harus ada kesan tegas di sana dalam menyampaikan kata-kata. Selamat pagi teman-teman. Seperti yang kita ketahui, sekarang kita sedang berada di masa pandemi. Bagaimana rasanya? Sedih ya? Harus di rumah, tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Belum lagi ada perasaan was-was. Teman-teman gimana nih?
selama di rumah aja? Apa yang dilakukan? Oke, baik. Nah, jadi ketika kita membuat suasana itu lebih kesannya edukasional gitu ya. Itu biasanya kita juga cenderung bisa mengontrol emosi dan tempo saat berbicara. Beda lagi kalau acaranya itu bertujuan persuasif, orasi, habis pilkada gitu ya. Kita pasti membawakannya dengan powerful. Selamat pagi semuanya, salam merdeka. Oh gitu pasti kan. Tekanan suaranya beda, aksentuasinya beda, powernya beda. Bayangin acara kampanye tapi selamat pagi semuanya. Iya, pilih saya. Nomor 3. Salam. Merdeka atau mati. Nggak dapat gitu. Power kekuatannya dalam bersuara itu nggak dapat. Merdeka. Harus seperti itu. Merdeka atau mati. Mati ya wis. Gitu kan. Nggak bisa kayak gitu. Jadi teman-teman, apa yang kita tujukan ketika berbicara, tujuannya apa itu akan mempengaruhi banget vokal kita. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba pelajari satu persatu nih teman-teman. Apa aja sih sebenarnya elemen vokal itu? Dan ini tuh sebenarnya nggak cuma bermanfaat buat teman-teman yang melakukan public speaking aja. Nggak cuma bermanfaat bagi yang mau serius di public speaking, tapi juga berguna banget buat teman-teman yang mau bikin podcast. Sekarang eranya bikin podcast. Lalu kemudian buat teman-teman yang mau bikin vlog. Berguna banget untuk yang pengen jadi voice over talent. Kebetulan saya juga berprofesi sebagai voice over talent. Elemen vokal ini punya kekuatan yang besar. Apalagi kalau voice over itu kan gambarnya atau visualnya nggak kelihatan. Maka kekuatan terbesar kita itu ada pada suara. Dan ini itu bisa dipelajari di rumah, teman-teman. Bisa dipelajari di rumah. Nggak harus ikut pelatihan, nggak harus ikut kursus, tapi bisa dipelajari di rumah. Elemen vokal apa sih yang harus kita persiapkan sebelum kita belajar intonasi? Yang pertama adalah artikulasi. Artikulasi itu adalah kejelasan dalam berbicara. Saya termasuk punya lidah itu pendek, jadi kalau ngomong huruf R agak-agak susah gitu teman-teman. Maka artikulasinya juga harus dilatih. Orang yang grogi, orang yang ngomongnya kecepatan, biasanya artikulasinya belepotan kemana-mana. Nah, gimana sih cara melatihnya? Ada banyak cara, salah satunya adalah dengan membaca nyaring. Latihan vokal, baik itu artikulasi, baik itu volume, baik itu pitch, salah satu cara paling mudah yang digunakan untuk belajar adalah dengan membaca nyaring. Jadi please banget kalau latihan vokal, bacanya jangan dalam hati ya, tapi harus disuarakan. Jangan di dalam hati, karena nggak ngaruh kalau di dalam hati itu. Apalagi cuma dilihatin doang teksnya, jangan. Ambil buku, ambil teks apapun, kemudian untuk latihan artikulasi, teman-teman coba lakukan penekanan pada setiap kata. Contoh nih ya. Setelah membayar semua pengeluaran wajib tiap bulan, selanjutnya prioritaskan untuk membayar utang. Mendapat penghasilan yang tidak menentu, membuat freelancer harus cermat dalam menggunakan uang. Semakin mulutnya kelihatan jelek dan wajahnya semakin jelek, berarti teman-teman berhasil. Tapi kalau masih stay cool, setelah membayar semua pengeluaran wajib tiap bulan, selanjutnya prioritaskan untuk membayar utang. Nggak dapet artikulasinya gitu ya. Semakin mulutnya ke kanan ke kiri, semakin wajahnya berantakan. Udah deh, itu justru semakin bagus untuk latihan artikulasi. Tapi bukan berarti waktu presentasi di depan kelas lalu, halo selamat pagi teman-teman, saya mau presentasi. Ya, enggak gitu juga gitu ya. Cukup waktu latihan di rumah aja. Tapi kalau di depan audiens ya nggak usah heboh-heboh amat gitu. Oke, saya mau menyapa dulu deh. Di sini ada Mbak Neisa Lianda. Selamat pagi Mbak Neisa. Oke, selamat pagi Mbak Sarah.
Mbak Neisa, aku mau ajak nih Mbak Neisa untuk coba latihan artikulasi ya. Di Oke, sini ada teks, bisa terbacakah? bisa. Bisa? Baik, coba Mbak baca naskah ini dan tekan setiap katanya sehingga jelas pengucapannya. Oke? Bisa dicoba, Oke, Mbak? baik saya coba. Baik, Ya, saya silakan. coba dulu ya. Oke. Setelah membayar semua pengeluaran wajib tiap bulan, selanjutnya prioritaskan untuk membayar utang. Mendapat penghasilan yang tidak menentu, membuat freelancer harus cermat dalam menggunakan uang. Jangan sampai penghasilan yang didapat justru habis untuk hal-hal yang tidak penting. Selain cicilan dan utang, perhatikan juga pajak yang harus dikeluarkan pada bulan-bulan tertentu. Misalnya pajak kendaraan bermotor, yang wajib dikeluarkan tiap tahunnya. Oke, baik. Begitu, Mbak? Boleh, sudah terlihat jelas. Sekarang saya akan ajak Mbak Neisa coba katupkan giginya kayak gini, tapi sambil membaca naskah ini. Setelah membayar semua pengeluaran wajib tiap bulan, selanjutnya kayak gitu. Giginya dikatupkan, tapi usahakan tetap jelas kata-kata yang diucapkan. Bisa dicoba, Mbak Neisa? Oke. Silahkan. Setelah gimana ya? Setelah membayar semua pengeluaran wajib tiap bulan, aduh agak susah saya, Mbak. Gak apa-apa, dicoba aja. Boleh. Gimana ya? Setelah membayar semua pengeluaran wajib tiap bulan, selanjutnya prioritaskan untuk membayar utang. Mendapat penghasilan. Belum biasa ini. Gak apa-apa. Oke deh, thank you sudah mencoba Mbak Neisa. Justru bagus, itu bagus berarti Mbak Neisa. Karena kita nggak mungkin ya bicara dengan mulut kita giginya terkatup, itu kan nggak mungkin gitu kan ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu latihan yang bisa dicoba di rumah juga. Kalau tadi kita sudah melakukan penekanan pada tiap-tiap kata, setelah membayar semua pengeluaran wajib kayak gitu, selanjutnya adalah coba teman-teman katupkan gigi. Kalau kata-kata yang diucapkan itu masih jelas, berarti artikulasinya masih jelas juga. Setelah membayar semua pengeluaran wajib tiap bulan, nah itu dia. Kalau masih terdengar jelas, berarti artikulasinya sudah baik. Tapi kalau belum terdengar jelas, berarti harus dilatih lagi artikulasinya. Oke, saya pengen ketemu sama Mbak Mia Marisa. Halo, selamat pagi Mbak Mia Marisa. Halo, pagi Selamat Mbak Sarah. pagi. Mbak Mia coba dong membaca naskah ini, tapi katupkan giginya. Tuh, kayak tadi ya. Coba ya. Boleh, silakan. Setelah membayar pengeluaran tiap bulan. Oke. Saya mulai. Oke. Setelah membayar semua pengeluaran wajib tiap bulan, selanjutnya prioritaskan untuk membayar utang. Mendapat penghasilan yang tidak menentu, membuat freelancer harus cermat dalam menggunakan uang. Jangan sampai penghasilan yang didapat justru habis untuk hal-hal tidak penting. Selain cicilan dan utang, perhatikan juga pajak yang harus dikeluarkan pada bulan-bulan tertentu. Misalnya, pajak kendaraan bermotor yang wajib dikeluarkan tiap tahunnya. Yeay, baik. Terima kasih Mbak Mia sudah mencoba. Masih kedengeran jelas ya, berarti artikulasinya sudah jelas gitu Mbak Mia. Boleh nanti dipraktekkan di rumah teman-teman, baca naskah apapun gitu ya. Lalu tekan setiap katanya supaya pengucapannya bagus. Ingat, semakin jelek wajah kita itu biasanya akan semakin jelas artikulasinya. Nah, kalau mungkin teman-teman ngerasa ketika mencoba membaca naskah ini, kok mukanya jadi
nggak enak ya, kok kayak belibet ya ngomongnya ya. Kenapa itu? Apa yang terjadi dengan wajah kita gitu kan? Maka sebelum teman-teman melakukan yang namanya latihan vokal, boleh loh melakukan terlebih dahulu yang namanya senam wajah. Nah itu dia. Kita latih wajah, kita latih hidung, kita latih gigi, kita latih lidah dan bibir untuk lebih fleksibel, lebih elastis. Bagaimana sih caranya? Yuk teman-teman boleh nih praktek di rumah kita latihan senam wajah. Mau presentasi, mau siaran, mau nge-MC, coba latihan senam wajah dulu. Paling cuma 3 menit, itu bagus banget untuk membuat wajah kita lebih fleksibel. Otot-ototnya gitu ya. Gimana caranya? Gampang banget, kita lakukan pengucapan huruf vokal terlebih dahulu. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Semakin mulutnya terbuka, berarti otot-ototnya itu terbuka. Tertarik gitu kan ya. Jangan kayak Putri Solo. A, I, U, E, O. Nggak dapet gitu ototnya. Tapi kita harus buka lebar-lebar. A, I, U, E, O. Semakin terasa tertarik, semakin bagus. A, I, U, E, O udah. Habis itu teman-teman coba praktekkan juga setelah huruf vokal, huruf konsonan. Boleh ini yang di rumah atau dimanapun sambil praktek bareng-bareng, kita ucapkan huruf konsonan dari huruf B sampai huruf Z. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Oke? Huruf konsonan sudah, tadi huruf vokal sudah, sekarang saya ajak teman-teman untuk latihan lion face. Sesuai sama namanya, kita ibaratkan sebagai seekor singa yang sedang mengaum. Gitu ya. Buka lebar, hati-hati kalau ada lalat gitu kan. Siapa tahu dia masuk. Nah. Oke. Waduh, kenapa wajahnya jadi jelek? Nggak apa-apa. Semakin jelek semakin bagus. Bagus untuk elastisitas wajah kita. Tapi jangan kalau lagi public speaking, selamat pagi, semuanya, aduh, nggak enak juga gitu kan. Maka teman-teman bisa latih ini di rumah. Lion face. Bagus banget apalagi buat teman-teman yang ngerasa jarang berolahraga, ini adalah latihan juga supaya wajah kita lebih elastis, lebih awet muda gitu. Lion face udah, sekarang kita geser bibir kita ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. 2 kali. 1, 2, atas, bawah, kanan, kiri, atas, bawah. Gitu kan ya. Boleh dicoba. Oke, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Ini harus dipraktekkan ya teman-teman. Jadi jangan cuma di di awang-awang aja, karena kalau di awang-awang aja juga nggak kerasa gitu kan. Teman-teman bisa praktekkan di rumah dan ditutup dengan bibir kita ala motorboat. Nah, itu dia. Jadi bibirnya berputar gitu ya teman-teman untuk latihan bibir kita supaya juga enggak belibet ketika kita berbicara. Kanan, kiri, atas, bawah, putar. Nah, itu dia. Wajah kita akan lebih fresh. Coba praktekkan bangun tidur. Semoga ini bisa membantu teman-teman kalau ada masalah artikulasi, ada masalah pengucapan. Ini bisa membantu banget melakukan yang namanya senam wajah. Oke, kalau kita sudah latihan artikulasi, yang kedua, teman-teman yang harus diperhatikan adalah volume. Keras, lirihnya suara. Nah, ini harus teman-teman perhatikan juga. Karena apa? Karena jangan sampai suara kita itu nggak terdengar oleh audiens yang ada di barisan belakang. Gitu. Maka kita harus mau mengencangkan, mengeraskan suara kita. Kuncinya adalah jangan pernah malu buka mulut. Mau melakukan public speaking, mau jadi dubber,
Mau jadi voice over talent, mau jadi MC, kuncinya adalah harus mau buka mulut. Karena kalau misalnya kita ngomongnya mulutnya terbukanya cuma segini, itu suaranya juga nggak bisa keras gitu, teman-teman. Kalau cuma segini, nih kan mulutnya nggak kebuka, suaranya nggak bisa keras gitu. Tapi kalau kita buka mulutnya, wah gitu kan, waduh, keluar yang namanya suara kita akan lebih keras. Bayangin kalau acaranya itu outdoor, terus kita bawainnya mulutnya nggak mau terbuka, ya udah gitu, nggak akan denger audiensnya. Kejelasan pengucapan artikulasi udah, lalu yang kedua volume udah, yang ketiga adalah pitch. Tinggi rendahnya suara kita, pitch. Nah ini bagus banget untuk teman-teman yang mau latihan MC dan mau latihan voice over talent. Mau latihan voice over gitu kan ya. Teman-teman, ada yang namanya head voice dan ada yang namanya deep voice. Head kepala dan deep voice gitu ya. Kalau dalam public speaking, head voice ini kita pakai ketika kita mau berteriak. Hai yang di sana apa kabar? Kita pakainya head voice. Tapi kalau kita mau presentasi dan menekankan sesuatu, kita pakainya deep voice. Bapak Ibu, perhatikan, saya akan menjelaskan mengenai tips public speaking. Tips public speaking adalah sebuah cara yang bisa dipraktekkan deep, suaranya dalam gitu. Kalau kita butuh teriak, kita pakai head voice. Kalau kita butuh menekankan sesuatu, kita pakai deep voice. Ini akan terasa sekali kalau teman-teman membawakan untuk voice over iklan. Saya langsung kasih contoh ya. Saya langsung kasih contoh di sini. Untuk mengisi suara sebuah iklan, kita harus tahu kita mau pakai head voice atau mau pakai deep voice. Teman-teman bisa baca teksnya di sini. Ini adalah iklan sebuah produk bernama Green Fresh. Bagaimana cara membawakannya? Kita lihat. Kalau pakai head voice seperti apa, kalau pakai deep voice seperti apa. Kita contohin ya. Pandemi di rumah aja, jangan bengong dong. Nikmati segarnya jus apel Green Fresh. Dengan sari apel dan melati asli, segarkan hatimu, semangatkan harimu. Green Fresh, produk asli Indonesia. Head voice yang dipakai. Kita tekan suaranya di atas. Tapi kalau kita pakai deep voice, pandemi di rumah aja, jangan bengong dong. Nikmati segarnya jus apel Green Fresh dengan sari apel dan melati asli. Segarkan hatimu, semangatkan harimu. Green Fresh, produk asli Indonesia. Beda ya, mana yang pakai head, mana yang pakai deep. Maka kita harus jeli teman-teman. Ini naskahnya kita bawain dengan pitch suara yang seperti apa. Butuh tinggi atau enggak? Nah, sekarang saya akan coba di sini ajak yang mau Mbak Nita Nurmilasari deh. Halo Mbak Nita Nurmilasari, bisa mendengar suara saya? Iya, halo Mbak. Hai Mbak Nita, boleh ya saya coba share naskah tadi? Coba dong Mbak Nita, kita latihan pitch. Pakai head voice-nya dulu gitu kan ya. Pakai nada tinggi dulu. Bisa dicoba? Ya, saya coba ya, Kak. Boleh, silakan. Pandemi di rumah aja, jangan bengong dong. Nikmati segarnya jus apel Green Fresh dengan sari apel dan melati asli. Segarkan hatimu, semangatkan harimu. Green Fresh, produk asli Indonesia. Oke, good, bagus banget. Lanjut sekarang Mbak, kita coba pakai deep voice-nya. Deep ya. Oke, boleh silakan. Pandemi di rumah aja, jangan bengong dong. Nikmati segarnya jus apel Green Fresh dengan sari apel dan melati asli. Segarkan hatimu, semangatkan harimu.
Green Fresh, produk asli Indonesia. Oke, good. Sudah mencoba. Thank you, Mbak Nita. Oke, sekarang saya akan menyapa siapa di sini sebentar. Mungkin ada yang mau mencoba untuk latihan pitch, Mas Andikara. Hai, selamat pagi Mas Andikara. Bisa mendengar suara saya? Iya, selamat pagi. Hai, Mas Andikara. Panggilannya siapa nih? Dika aja. Andika, oke, baik. Iya. Mas Andika, boleh dong naskah ini coba gitu kan ya dibaca dengan head voice-nya dan deep voice-nya. Boleh? Boleh, boleh. Silahkan. Pandemi di rumah aja. Jangan bengong dong. Nikmati segarnya jus apel Green Fresh dengan sari apel dan melati asli. Segarkan hatimu, semangatkan harimu. Green Fresh, produk asli Indonesia. Oke, good. Kita coba deep voice-nya. Oke. Pandemi di rumah aja. Jangan bengong dong. Nikmati segarnya jus apel Green Fresh dengan sari apel dan melati asli. Segarkan hatimu, semangatkan harimu. Green Fresh, produk asli Indonesia. Oke, baik. Thank you Mas Andika sudah mencoba. Nah, gimana nih teman-teman? Ternyata dari satu teks yang sama, itu kita bisa menggunakan variasi nada yang berbeda. Nada tinggi sama nada rendah. Dan itu kita sesuaikan sama kita sesuaikan sama teksnya tuh maunya gimana gitu. Apakah memang butuh dibacakan dengan nada yang tinggi atau bisa dibacakan dengan nada yang rendah. Karena kalau katakan nih kita baca iklan, naskah iklan gitu kan ya, kita bawainnya nadanya deep voice rendah, itu juga nggak enak karena apa tujuannya? Tujuannya persuasif. Pandemi di rumah aja, nggak cocok gitu. Tapi kalau kita mau membacakan naskah yang mencekam gitu kan misalnya, tiba-tiba ada sesosok makhluk tak kasat mata. Tertangkap kamera pengintai. Itu kan cocok gitu kan. Sesuai sama suasananya. Tiba-tiba terlihat sosok tak kasat mata. Nggak cocok juga. Nah, makanya teman-teman ketika kita mau berbicara, sesuaikan juga dengan konteks naskahnya. Naskahnya ini butuh suara dengan nada yang tinggi atau enggak. Gitu ya. Kalau teman-teman jadi MC, melakukan public speaking, kalau mau menarik perhatiannya audiens, ketika awal acara salam, gitu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pakai head voice. Selamat pagi semua, pakai head voice. Apa kabar? Pakai head voice. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di kesempatan hari ini, pakai the voice. Jadi sesuaikan. Ketika kita butuh untuk menarik perhatian, kita bisa pakai head voice. Ketika kita butuh untuk menekankan sesuatu, kita pakai deep voice. Pitch gitu ya. Pitch suara. Oke? Setelah kita latihan pitch, teman-teman, selanjutnya adalah kita latihan pace atau speed atau tempo. Jadi kalau kita bicara, itu jangan monoton temponya. Ada kalanya kita butuh ngomong agak cepat. Tapi ada kalanya kita butuh ngomong agak lambat. Gitu teman-teman. Nah, tempo ini itu biasanya berkolaborasi, berpadu gitu ya, berelaborasi dengan yang namanya intonasi. Kalau teman-teman mau latihan intonasi, yang dilatih pertamanya adalah temponya dulu. Orang yang ngomongnya temponya kecepatan, intonasinya biasanya juga berantakan. Kalau tempo itu adalah cepat dan lambatnya suara, kalau intonasi itu adalah nada suara. Hampir sama dengan pitch, cuma kalau intonasi itu lebih variatif gitu kan ya. Lebih variatif, lebih fleksibel. Nah, bagaimana caranya melatih intonasi, teman-teman? Yang pertama adalah siapin naskah dan latihan titik koma. Kalau teman-teman perhatikan di sini, naskah di sini itu ada yang garis miring 1, ada yang garis miring 2. Garis miring 1 itu untuk koma dan garis miring 2 itu untuk titik. Ketika koma,
kita jeda sebentar, nadanya kita turunin. Ketika titik kita berhenti. Setelah membayar semua pengeluaran wajib tiap bulan, kita mainin di situ intonasinya. Kalau nggak pakai intonasi, setelah membayar semua pengeluaran wajib tiap bulan, selanjutnya prioritaskan untuk membayar utang. Ngeflat, monoton. Tapi karena kita mau latihan intonasi, perhatikan titik dan komanya ketika kita berbicara. Setelah membayar semua pengeluaran wajib tiap bulan, selanjutnya prioritaskan untuk membayar utang. Mendapat penghasilan yang tidak menentu membuat freelancer harus cermat dalam menggunakan uang. Jangan sampai penghasilan yang didapat justru habis untuk hal-hal tidak penting. Selain cicilan dan utang, perhatikan juga pajak yang harus dikeluarkan pada bulan-bulan tertentu. Misalnya pajak kendaraan bermotor yang wajib dikeluarkan tiap tahunnya. Titik, koma. Kalau kita implementasikan ketika berbicara, halo teman-teman, selamat pagi, selamat datang di Klub Bisa Bicara. Klub Bisa Bicara adalah sebuah kelas berlatih keterampilan komunikasi yang diprakarsai oleh Speaking ID. Berkelok-kelok gitu kan ya, berdinamika suara kita. Nah, sekarang saya akan coba ajak gitu kan teman-teman untuk membaca naskah ini. Saya mau menyapa Mbak Zaina Dwi Putri. Hai Mbak Zaina. Halo Kak, Hai, coba dong Mbak Zaina. Dari mana nih asalnya kalau saya boleh tahu? dari Bekasi. Dari Bekasi. Mbak Zaina, di sini Ya. ada sebuah naskah. Tolong dibaca, tapi perhatikan titik komanya. Gitu ya. Mana yang koma, mana yang titik, tolong diperhatikan sehingga suaranya Mbak Zaina akan lebih berdinamika. Boleh dicoba? Setelah membayar semua pengeluaran wajib tiap bulan, selanjutnya prioritaskan untuk membayar hutang. Mendapat penghasilan yang tidak menentu membuat freelancer harus cermat dalam menggunakan uang. Jangan sampai penghasilan yang didapat justru habis untuk hal-hal yang tidak penting. Selain cicilan dan hutang, perhatikan juga pajak yang harus dikeluarkan pada bulan-bulan tertentu. Misalnya, pajak kendaraan bermotor yang wajib dikeluarkan tiap tahun. Oke, baik. Terima kasih sudah mencoba dan perhatian dengan titik komanya. Saya pengen menyapa nih Mbak Devina Yudianti. Selamat pagi Mbak Devina. Selamat pagi. Dari mana nih Mbak Devina? Dari Gresik, Dari Jawa Gresik. Timur. Oke, baik. Mbak Devina boleh ya dibaca naskah di sini? Halo? Halo, Mbak Devina. Halo. Iya, Halo. agak Ya, tadi terputus. nyangkut sinyalnya. Oke, nggak apa-apa. Boleh Iya. dibaca Sudah naskahnya? jelas ya? Sudah jelas? Saya coba ya. Baik, silahkan. Setelah membayar semua pengeluaran wajib tiap bulan, selanjutnya prioritaskan untuk membayar hutang. Mendapat penghasilan yang tidak menentu membuat freelancer harus cermat dalam menggunakan uang. Jangan sampai penghasilan yang didapat justru habis untuk hal-hal yang tidak penting. Selain cicilan dan hutang, perhatikan juga pajak yang harus dikeluarkan pada bulan-bulan tertentu. Misalnya pajak kendaraan bermotor yang wajib dikeluarkan tiap tahunnya. Oke, baik. Terima kasih sudah mencoba. Nah, sekarang teman-teman, saya akan ajak untuk siapa di sini ya? Mbak Indah deh. Mbak Indah lagi ya. Tadi udah belum ya Mbak Indah ya? Yang Mbak Indah, halo, bisa mendengar suara saya? Halo, Halo Mbak Indah. halo Kak. Dari mana ini Mbak Indah? Dari Semarang. Dari Semarang, baik. Mbak Indah, coba dong Mbak Indah memperkenalkan diri, bebas gitu kan ya. Apapun yang mau disampaikan, bebas memperkenalkan diri. Saya kasih waktu 1 menit. 1 menit, tapi ketika berbicara, tolong perhatikan intonasinya. Jadi, halo,
Saya Indah Widayanti. Nah, gitu. Jadi kalau nge-flat biasanya kan, halo, saya Indah Widayanti. Tapi sekarang saya akan minta Mbak Indah untuk latih intonasinya. Bisa dicoba? Bisa, Kak. Oke, silakan. Halo, nama saya Indah Widayanti. Saya dari Kabupaten Semarang. Saya lahir... Apalagi ya, Kak? Aduh. Bebas. Ngomong apa aja boleh. Santai aja. Yang penting mau mencoba tuh udah keren banget, Mbak Indah. Saya kuliah di Stikes Arum Salatiga semester 5. Saya program studi D3 Kebidanan. Sudah, Kak? Udah? Ada lagi yang mau dikenalin, diceritain? Sudah, Kak. Oke, kalau gitu saya ajak Mbak Indah coba temponya dipelanin. Tadi perkenalannya sudah, tapi sekarang temponya agak dilambatin. Halo, nama saya, gitu. Bisa dicoba? Silakan Mbak Indah. Halo, nama saya Indah Widayanti. Saya dari Kabupaten Semarang, 7 Februari 2000. Saya kuliah di Stikes Arum Salatiga, Prodi D3 Kebidanan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Indah sudah mencoba. Gimana teman-teman? Ketika Mbak Indah memelankan temponya, gitu kan ya, intonasi suaranya juga lebih bisa dinikmati gitu kan. Karena kalau tempo kita kecepatan, intonasi kita itu akan ke kanan ke kiri, nggak jelas. Maka kuncinya teman-teman dalam melatih intonasi adalah pada tempo, pada speed atau pada pace. Tempo, speed, pace itu sama aja gitu, kecepatan dalam berbicara. Ketika kita membuka acara, melakukan pembukaan jadi MC, jadi pembicara atau apapun, tahap membuka acara ini biasanya intonasinya lebih berdinamika, fluktuatif, plus temponya lebih lambat. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Senang sekali pagi hari ini saya bisa menyapa teman-teman dalam acara Klub Bisa Bicara. Lebih lambat temponya, intonasinya akan lebih fleksibel, lebih berdinamika. Itu akan memancing perhatiannya audiens ke kita. Tapi kalau dari pembukaan aja kita itu udah yang nge-flat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah, saya mau presentasi. Udah bosen duluan di awal. Gitu ya. Jadi bener banget kalau first impression itu ada di depan teman-teman. Audiens itu cuma butuh waktu 3 detik untuk nge-scan, untuk menilai performa visual kita. Wajahnya nyebelin, wajahnya kelihatan galak, wajahnya nggak ramah, bajunya nggak matching, nggak kelihatan profesional, 3 detik pertama kita udah langsung di-scan dari tampilan visual kita. Kemudian ketika kita buka mulut untuk salam, selamat pagi, disitulah vokal kita mulai di-scan sama audiens. Nggak semangat, males-malesan, sok banget sih ngomongnya nggak jelas, dan lain sebagainya. Gitu teman-teman. Jadi apa sih? Di sini vokal ini kemudian akan dinilai sama audiens bahkan sebelum materi itu kita tampilkan. Sebelum presentasinya itu kita buka, kita jelasin, padahal presentasinya udah bagus banget, data-datanya udah keren banget, slide-nya gitu kan ya. Tapi ketika membawakan vokalnya itu dari awal udah membosankan, ya udah selesai. Nanti kita butuh effort lebih gede lagi untuk menarik perhatiannya audiens. Gitu. Jadi jangan sampai kehilangan wow moment pada saat opening. Kelihatan di awal sok pede nggak masalah, tapi jangan sampai kehilangan audiens kita. Itu. Lalu yang terakhir teman-teman, tadi udah ya artikulasi, lalu kita latihan juga yang namanya volume, pitch, intonasi dan volume, intonasi udah. Lalu yang terakhir adalah tone atau nuansa suara. Tone suara kita. Nuansanya seperti apa sih ketika kita berbicara? Oke nih, aku mau ngasih penjelasan nih buat teman-teman yang udah datang di Klub Bisa Bicara. Makasih ya, udah datang di sini. Mana sih? Nyebelin banget kan? Orangnya gitu loh. Itu tone suaranya.
Terima kasih ya. Udah mau datang di acara ini. Moga-moga bermanfaat. Itu namanya tone suara gitu teman-teman. Terima kasih udah mau datang di acara ini. Semoga semuanya pada terharu ya. Acara ini ya lumayan lah, cuma 90 menit. Nyebelin gak sih kalau pembawaannya kayak gitu? Nah, teman-teman harus menentukan tone suara kita itu mau dibawa seperti apa untuk meninggalkan kesan di benak audiensnya. Presentasi di depan klien, presentasi di depan kelas, kita pengen menunjukkan kalau kita itu profesional, maka kita bawakan tone suara kita terdengar profesional. Selamat pagi, saya Sarah Neriza akan mencoba menjelaskan bagaimana program kerja kami selama tahun 2020 ini. Oke, kita bawakan kesan formal. Teman-teman, nama saya Sarah. Saya akan mencoba menjelaskan bagaimana caranya melakukan public speaking tanpa persiapan atau yang biasa disebut dengan impromptu. Itu namanya tone suara. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Wah, udah cakep-cakep ya di sini ya. Duh, kakak bahagia banget nih bisa ketemu sama kalian semuanya. Tone suara. Pokoknya saya nggak mau ya, kalau kayak gini caranya, wah misalnya waktu rapat, evaluasi, pengen sok galak gitu kan, kita keluarin tone-nya yang galak. Nah, teman-teman, kita harus pelajari tone ini agar apa? Agar suara kita itu punya nuansa yang diterima sama audiens. Untuk acara secara umum, kita bisa memasukkan yang namanya smiling voice. Ini udah sering banget saya bahas. Bagaimana ketika kita berbicara itu memasukkan ekspresi tersenyum. Ini yang paling gampang, paling umum di berbagai event bisa, di berbagai konteks bisa. Halo, saya Sarah. Apa kabar teman-teman? Senang banget ya di kesempatan hari ini saya bisa menyapa di acara Klub Bisa Bicara. Smiling Voice. Hai, apa kabar teman-teman? Terima kasih udah datang di acara ini. Semoga semuanya bisa mengikuti. Nggak ada smiling voice. Tapi kalau teman-teman jadi pengisi suara, nggak selalu dong setiap naskah itu pakai smiling. Berita kecelakaan pakai smiling kan nggak lucu juga gitu kan. Telah dilaporkan ada 3 orang tewas dalam kecelakaan lalu lintas. Atau kita jadi public relation. Menyebarkan, menginformasikan kabar duka cita. Saya sungguh sangat prihatin ya terhadap bencana selama pandemi ini. Ya, smiling voice pada saat yang tidak tepat. Maka smiling voice ini ya gunakan di saat-saat yang memang membutuhkan kita harus smile. Kenapa kita butuh smile? Supaya audiens itu menangkap kesan diri kita itu ramah, diri kita itu terbuka, mau interaktif, mau berkomunikasi dengan orang lain, dan lain sebagainya. Saya akan buka sebuah naskah di sini. Saya akan ajak teman-teman untuk melatih intonasi dan memasukkan yang namanya smiling voice. Intonasi plus smiling voice. Oke. Ini dia. Saya mau ketemu deh di sini sama siapa ya? Tadi kayaknya Mbak Kasilda belum mencoba. Mbak Kasilda mau mencoba di sini? Boleh, Kak. Boleh? Masukkan smiling voice-nya, tapi perhatikan juga intonasinya. Di sini tidak ada kejelasan titik koma, jadi cari posisi titik koma yang tepat, gitu kan ya. Untuk menurunkan nada, untuk memberikan sedikit jeda, cari posisi yang tepat. Oke? Intonasi plus smiling voice. Boleh dicoba, Mbak Kasilda? Siap, boleh, Kak. Oke, silakan. Fajar kembali menyapa dengan indahnya, mencatatkan cerita terbaik bagi Indonesia.
Wanita sehat dan bahagia adalah fondasi keluarga bahagia. Wanita sehat dan bahagia adalah tujuan negara sejahtera. Wanita adalah guru paling utama bagi keluarga. Good. Smiling voice-nya udah dapat. Sekarang saya minta sekali lagi Mbak Kasilda, temponya tolong dipelanin sedikit. Biar intonasinya lebih keluar. Oke? Oke, silakan. Siap, Kak. Fajar kembali menyapa dengan indahnya. Mencatatkan cerita terbaik bagi Indonesia. Wanita sehat dan bahagia adalah fondasi keluarga bahagia. Wanita sehat dan bahagia adalah tujuan negara sejahtera. Wanita adalah guru paling utama bagi keluarga. Oke, kalau gitu Mbak Kasilda, sekarang saya minta dengan intonasi yang tadi, dengan smiling voice-nya yang tadi, coba lakukan pembukaan saat presentasi di depan kelas. Ini presentasi apa aja ya Kak ya, terserah ya? Bebas, boleh apa aja. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Di sini saya akan presentasi tentang bahaya. Di sini saya akan membawakan acara tentang, maaf Kak, belum menemukan ini acaranya. Salam dulu, selamat pagi atau assalamualaikum boleh. Perkenalkan dulu namanya siapa, baru habis itu dikasih tahu apa yang mau disampaikan. Oke, silahkan. Sorry, ini ya. Ini dia. Pakai nada ketika menggunakan teks ini tadi. Selamat pagi. Kenalkan namanya siapa, mau presentasi apa. Perhatikan smiling voice-nya, temponya jangan terlalu cepat, tekan pada yang butuh koma, pada yang butuh titik. Gitu kan ya. Boleh dicoba? Oke, bisa. Selamat pagi teman-teman, dengan saya Kasila Al-Faruqi. Di sini saya akan membahas bersama kalian selama 30 menit ke depan tentang bagaimana cara mengolah limbah yang baik. Oke, baik. Sudah, Kak? Sekali lagi coba, temponya tolong lambatin sedikit lagi. Siap. Selamat pagi teman-teman, dengan saya Kasilda. Saya selama 30 menit ke depan akan bersama teman-teman untuk membahas tentang bagaimana cara mengolah limbah yang baik. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kasilda sudah mencoba. Kuncinya ada di tempo ya, teman-teman. Kuncinya ada di tempo. Terima kasih Mbak Kasilda. Ada mungkin di sini yang mau mencoba membaca naskah ini. Fajar kembali menyapa dengan indahnya ini, gitu kan. Ada yang mau mencoba menggunakan smiling voice-nya dan menggunakan intonasinya. Ada yang mau? Mungkin boleh raise hand. Mas Salim, boleh nih kayaknya nih. Halo, selamat pagi Mas Salim. Suaranya belum kedengeran Mas Salim? Oke. Belum juga? Oke. Nggak apa-apa deh kalau misalnya belum bisa, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah bisa, Mas Salim bisa infokan gitu ya. Kita ke Mbak Anandini Zahwa dulu aja nggak apa-apa deh. Sambil Mas Salim mungkin mau bersiap gitu. Mbak Anandini Zahwa mau mencoba membaca naskah ini, perhatikan ya di tempo, perhatikan di intonasinya, perhatikan di smiling voice-nya. Oke. Fajar kembali menyapa dengan indahnya, mencatatkan cerita terbaik bagi Indonesia. Wanita sehat dan bahagia adalah fondasi keluarga bahagia. Wanita sehat dan bahagia adalah tujuan negara sejahtera. Wanita adalah guru paling utama bagi keluarga. Oke. Coba sekali lagi temponya dipelanin, dilambatin. Gitu kan ya. Perhatikan misalnya seperti ini, Fajar kembali menyapa dengan indahnya. Mencatatkan cerita terbaik bagi Indonesia. Temponya segitu coba Mbak. Boleh dicoba? Fajar kembali menyapa dengan indahnya, mencatatkan cerita terbaik bagi Indonesia. Wanita sehat dan bahagia adalah fondasi keluarga bahagia.
Wanita sehat dan bahagia adalah tujuan negara sejahtera. Wanita adalah guru paling utama bagi keluarga. Good, baik, terima kasih. Begitu temponya dipelankan, dilambatkan, langsung keluarkan intonasinya, itu dia teman-teman. Ketika kita berbicara pun demikian. Ketika ngomongnya kecepatan, intonasinya juga menghilang gitu. Nggak kedengeran dinamikanya. Tapi begitu pelan, Fajar kembali menyapa dengan indahnya. Mencatatkan cerita terbaik bagi Indonesia. Yang harus kita perhatikan ketika membawa tone, smiling voice, ataupun mungkin suara yang kejam, galak gitu kan ya. Kuncinya adalah selain di tempo adalah di imajinasi. Mau teman-teman jadi MC, mau jadi public speaker, mau jadi voice over talent, mau jadi podcaster, ketika berbicara, ketika mengolah vokal, selain mengatur tempo, selain mengatur tone, dan juga mengatur intonasi, atur imajinasi. Ketika dapat naskah apapun, teman-teman, itu bayangin dulu. Fajar, itu berarti pagi hari gitu kan, suasananya. Fajar kembali menyapa dengan indahnya. Mencatatkan cerita terbaik bagi Indonesia. Wanita sehat dan bahagia adalah pondasi keluarga bahagia. Maka teman-teman yang latihan di rumah, selain jangan malu untuk membuka mulut, untuk menekankan suara, latihan gunakan gesturnya juga. Ini tangan kita itu membantu banget untuk menekankan makna, teman-teman. Tangan kita membantu untuk menekankan makna. Jadi teman-teman ketika bicara boleh sambil tangannya bergerak. Halo, apa kabar? Saya, wow, Fajar kembali menyapa. Fajar, Fajar. Gitu. Tangan ini membantu banget untuk bisa menekankan makna dengan lebih kuat gestur kita. Makanya beberapa orang itu kalau ngomong suka tangannya gerak. Saya juga termasuk orang yang kalau ngomong suka tangannya gerak karena bisa lebih powerful ketika berbicara. Nah, itu tadi teman-teman yang namanya vokal, baik itu public speaking, baik itu MC, sebenarnya secara rumus itu sama gitu kan ya. Yang beda adalah materinya, apa yang mau disampaikan. Kalau tadi teman-teman perhatikan, ketika berbicara ada saatnya berhenti, ada saatnya ngomong, ada saatnya pakai nada tinggi, ada saatnya pakai nada rendah. Nah, itu semua adalah keseluruhan elemen dalam vokal. Ngomong itu nggak selalu harus ngomong loh teman-teman, ada kalanya kita boleh jeda, boleh pause. Halo, apa kabar? Kita pause dulu, berhenti dulu. Nggak harus ngomong terus kayak kereta api, nggak harus. Gitu ya. Karena dengan kita memberi jeda, itu biasanya intonasi juga lebih jelas, temponya juga akan lebih lambat. Oke, artikulasi udah, volume sudah, pitch udah, pace atau tempo udah, pause itu adalah jeda, jadi nggak selalu ngomong tapi bisa berhenti, dan yang terakhir adalah intonasi. Terus sekarang karena tadi teman-teman sudah mencoba, saya akan mengajak teman-teman mungkin masih ada yang penasaran atau mungkin masih ada yang pengen tahu kaitannya dengan intonasi suara, saya persilakan untuk boleh bertanya, untuk boleh diskusi, untuk curhat. Nah, ini mungkin akan dipandu juga sama Mbak Ica. Silakan Mbak Ica boleh diambil alih untuk sesi tanya jawab ini, saya persilakan. Oke, thank you Kak Sarah. Jadi emang bener banget ya teman-teman kalau intonasi ini berpengaruh tanpa kita sadari, berpengaruh langsung pada saat kita berkomunikasi. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, ini bisa langsung diketik atau mungkin ada yang bersedia untuk langsung bertanya sama Kak Sarah, dipersilakan. Tapi sebelumnya di room chat ada satu pertanyaan ini Kak, dari Salim. Salim ini dari Malang. Nah, mungkin orangnya bisa langsung bertanya ke Kak Sarah kalau berkenan ya. Halo Kak Salim. Halo. Halo, boleh suaranya udah kedengeran? Halo Kak Salim. Halo, Mas Uga.
Masih kecil sih Kak suaranya. Oke, nggak apa-apa sih kalau gitu kita bacain aja ya ininya pertanyaannya, Nah, supaya nggak bingung Mas Salimnya. Oke Kak, nih. Kalau pertanyaan dari Kak Salim saya bacakan ya Kak. Nah, Kak, saya itu lumayan sering presentasi di kelas dan sering juga diskusi, juga terlibat perdebatan di tongkrongan sama teman-teman. Nah, yang sering saya alami itu sering kesulitan membuat atau membawa situasi. Dan bagaimana cara memberikan kesan pertama yang baik dan langsung in di pembicaraan. Terima kasih. Nah, gimana tuh Kak? Emang kita sebagai anak muda kan sering banget nongkrong nih. Nah, first impression kan penting banget katanya Kak Sarah tadi ya. Oke, baik. Yang pertama kita harus tahu konteksnya dulu ya teman-teman. Maksudnya ketika kita ada di tongkrongan berarti suasananya adalah suasana yang informal gitu kan. Tentu kalau suasana informal kita nggak bisa dong langsung tiba-tiba pakai suara yang tinggi, pakai pitch-nya yang tinggi kan tentu nggak bisa. Lagi sibuk ngobrol terus tiba-tiba kita langsung, wah iya itu betul, saya suka itu. Nah, nggak bisa kayak gitu juga gitu kan. Kita masuknya harus yang pelan-pelan. Jadi kita harus tahu konteksnya. Ini konteks acaranya kayak gimana nih, formal, semi formal atau non formal. Kalau acaranya memang di dalam kelas, presentasi gitu kan ya teman-teman, maka cara paling bagus untuk first impression adalah satu dari penampilan visual kita dulu. Mukanya jangan cemberut, matanya jangan melotot, senyumnya dikeluarin, itu dulu aja gitu. Badannya jangan membungkuk gitu kan ya. Lalu kemudian jangan terlalu membusung dan lain sebagainya. Dari visualnya dulu diperhatikan. Sudah naik ke atas panggung atau naik ke depan kelas atau berdiri di depan kelas, tunjukkan visual yang meyakinkan, kelihatan profesional gitu kan. Baru kemudian vokal ketika opening itu yang mencuri perhatian. Pakai pitch-nya yang agak tinggi. Selamat pagi teman-teman semua. Lakukan itu gitu. Jangan yang cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketemu sama mahasiswa saya kebetulan ngajar selama 9 tahun di kampus. Itu gayanya mahasiswa dari zaman 2012 sampai 2020 itu sama semua, teman-teman. Sama semuanya. Kalau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Sarah. Kami akan menjelaskan, kita dari kelompok 3. Bentar. Oh ya, saya mau menjelaskan tentang komunikasi lintas budaya. Jadi, komunikasi lintas budaya itu adalah, udah deh. Gitu mulu gitu kan ya. Gitu mulu caranya. Dari tahun 2012 sampai tahun 2020. Belum lagi biasanya bawa jilitan terus dibaca. Ya, kita mau menjelaskan mengenai komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah, udah. Itu dari visualnya aja udah nggak nyenengin, apalagi vokalnya. Udah nggak ada PD-nya sama sekali. Maka, satu-satunya cara, selain visualnya dijaga supaya kelihatan profesional dan percaya diri, tolong vokalnya ini waktu awal juga yang mencuri perhatian, teman-teman. Saya pengen coba nih sama yang cowok deh, Mas Andika coba ya. Mas Andika coba. Gimana caranya Mas Andika ketika membuka presentasi tapi coba openingnya itu yang mencuri perhatian. Jangan yang ngeflat aja kayak kisah cinta kita gitu kan. Cila. Tapi coba lakukan gitu kan sedikit penekanan pada vokalnya pada saat opening. Boleh dicoba Mas Andika? Boleh. Cuman saya emang masalahnya sama vokalnya sih, Kak Sarah. Maksudnya suara saya tuh nggak bisa yang deep gitu. Maksudnya yang selalu yang gitu, selalu yang tinggi terus gitu. Nggak masalah. Itu bagian dari karakter Mas Andika. Saya pun disuruh tinggi itu juga terengah-engah gitu. Jadi itu karakter suara, jadi nggak masalah banget. Jadi udah dikasih Tuhannya demikian, ya nggak apa-apa. Lanjut aja. Presentasi yang gimana tadi? Presentasi di depan kelas, masih kuliah atau sudah bekerja Mas Andika?
Sudah kerja. Sudah kerja, oke. Bayangkan sedang presentasi di depan kolega atau klien, buka, tapi pada waktu pembukaannya tolong ambil nadanya lebih tinggi. Ambil nada lebih tinggi. Oke. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan kolega-kolega sekalian. Perkenalkan, nama saya Andikara Aliumnu. Saat ini saya akan membawakan presentasi mengenai cara menjadi customer service yang baik dan benar. Oke, baik. Saya minta sekali lagi waktu di awal tambah lagi lebih tinggi lagi. Selamat pagi. Lebih tinggi. Iya, betul. Oke. Selamat pagi teman-teman semua dan kolega-kolega sekalian. Terima kasih telah hadir di meeting kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Andikara Aliumnu. Saya akan membawakan presentasi mengenai cara menjadi customer service yang baik dan benar. Oke, baik, good. Thank you Mas Andika sudah mencoba. Gitu teman-teman. Jadi waktu membuka di awal gitu kan ya, kita butuh orang itu ngelihat kita. Kalau suaranya lirih banget, kalau suaranya rendah banget, orang nggak akan peduli mau kita kayak gimana, kecuali teman-teman presentasi pakai baju badut. Atau nggak pakai baju sekalian. Nah, itu aja nggak usah ngomong, nggak pakai baju, langsung pandangan mata ke orangnya gitu kan ya. Tapi kalau kita udah pakai baju, nggak ada yang mencolok dari visual kita, terus kita ngomongnya selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fix nggak ada yang dengerin, beneran deh. Tapi kalau kita ambil pertama, waktu salam, itu kita langsung pakai nada tinggi, itu orang udah langsung perhatian ke kita. Terapkan itu pada saat presentasi, itu berguna banget. Gitu ya. Nah, kalau pakai mikrofon, teman-teman harap hati-hati. Kenapa? Karena mikrofon ini kadang-kadang menjebak gitu. Kita ngerasanya suaranya biasa aja, ternyata udah keras banget volumenya. Maka gimana sih caranya atau teknik menggunakan mikrofon supaya suara kita itu juga bisa enak didengarkan? Atur jarak mulut kita sama kepala mikrofon itu paling enggak 1 kilan. Jadi misalnya ini mikrofon gitu kan ya, jaraknya 1 kilan, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Posisikan wajah kita, mulut kita itu searah dengan mikrofonnya. Jadi kayak gini teman-teman. Jangan sampai mikrofon itu di bawah kayak gini ataupun di atas. Karena mikrofon wireless gitu kan ya, mikrofon yang pakai kabel dan lain sebagainya, itu jenisnya adalah unidirectional yang bisa menangkap suara kita itu searah. Jadi kalau dikasih di dada kayak gini, itu nggak nyampe ke membran receiver-nya yang ada di mikrofon. Dan kalau teman-teman pakai mikrofon, biar terdengar elegan gitu kan ya. Elegans, kelihatan cool, profesional. Please make sure jangan pernah ngetuk mikrofon. Please banget. Tok 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 itu kendang teman-teman, bukan mikrofon. Tung 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 tung. Itu adalah kendang, ketipung gitu kan ya. Bukan mikrofon. Jadi satu-satunya cara untuk ngecek mikrofon adalah dengan disuarakan. Tes 1 2. Tes 1 2 gitu kan. Tes 1 2 cukup. Nggak usah kelamaan habis itu nyanyi ya kan. Tes 1 2, tes 1 2 para penonton. Nggak gitu juga. Tapi tes jangan dipukul, tapi disuarakan. Itu menurut saya adalah salah satu cara terbaik ketika mau menarik perhatian audiens, impresinya pertama bagus, visualnya percaya diri, tarik perhatian dengan suara kita itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah teman-teman bisa mencoba berinteraksi. Jadi kebanyakan orang waktu menjadi public speaker ataupun menjadi presenter itu fokus terhadap materi tapi enggak nganggep audiensnya. Maka sebelum masuk ke materi, coba dong ajak interaksi audiensnya dulu. Misalnya mau presentasi gitu tentang public speaking ya, saya Sarani Riza akan mempresentasikan mengenai public speaking yang baik dan benar. Sebelum menjelaskan apa itu public speaking, cari dulu kesempatan untuk berinteraksi sama audiens. Baik, saya ingin bertanya pada Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika melakukan public speaking? Ada yang ngerasa grogi? Ada yang ngerasa deg-degan? Wah, ternyata banyak ini yang deg-degan. Itu caranya interaksi.
Kalau nggak berani dengan melemparkan pertanyaan seperti itu, teman-teman boleh ngajak tepuk tangan. Baik, sebelum saya mulai presentasi, boleh saya minta semangatnya tepuk tangan dulu semuanya? Boleh. Jadi tergantung situasi konteksnya itu seperti apa. Bisa mengajukan pertanyaan, bisa menyuruh tepuk tangan, bisa mengajak yel-yel gitu kan ya. Itu adalah cara-cara untuk menanamkan kesan baik pada saat awal acara. Tapi kalau kesannya formal banget, teman-teman bisa melemparkan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, tapi pertanyaannya retoris gitu kan ya. Banyak yang ngerasa grogi public speaking itu retoris, karena hampir semua orang melakukan atau merasakan. Lempar pertanyaan, ajak tepuk tangan atau ajak yel-yel untuk menarik impresi kesan baik dari audiens kita. Saya rasa begitu untuk menjawab pertanyaan dari Mas Salim. Mbak Ica? Oke, mungkin Mas Salim sudah mulai tercerahkan nih Kak Sarah atas jawaban dari pertanyaannya. Lanjut, ini masih di room chat. Ada beberapa pertanyaan lagi. Oh, dari Kak Andika sendiri nih. Mungkin langsung ditanyakan saja nih sama Kak Andika. Langsung ke Kak Sarah. Silakan Kak Andika. Iya. Kak Sarah, sebetulnya pertanyaan saya yang tadi sih kurang lebih sama. Jadi kalau misalnya saya itu ngomongnya volumenya ditinggiin, tone-nya naik, pitch-nya naik. Tapi kalau misalnya saya volumenya pitch-nya saya turunin, volumenya rendah. Nah, gimana supaya bisa balance gitu? Oke, baik. Jadi yang harus disadari teman-teman, ternyata pitch kita itu berpengaruh atau dipengaruhi oleh kondisi fisik. Jadi orang yang lagi kecapean itu biasanya pitch-nya rendah. Jadi orang yang lagi kecapean, mungkin lagi depresi, kelelahan, habis pulang kerja itu suruh teriak susah. Jadi terpengaruh banget kondisi psikologis ke suara kita. Itu satu. Kondisi psikologis berpengaruh ke kondisi suara kita. Pitch-nya akan lebih rendah. Begitu juga kalau orang marah. Orang marah tuh relatif pitch-nya tinggi. Kamu tuh apa-apaan gitu kan. Mesti tinggi. Nggak mungkin yang kamu tuh apa-apaan. Hai, kamu selingkuh. Nggak mungkin. Ya. Jadi dipengaruhi psikologis. Yang kedua dipengaruhi karakter suara. Karakter suara seseorang. Karakter suara saya itu sebenarnya nggak bisa nada tinggi. Ketika saya dulu siaran membawakan acara musik rock, suruh teriak-teriak itu aduh ya ampun udah habis tenggorokan. Nikta Gina, tahu ya penyiarnya Prambors gitu yang dulu jadi jengkelin, dia punya pitch-nya tinggi. Gitu kan kalau ngomong nah gitu. Tinggi. Dia suruh rendah juga nggak bisa, jadi dipengaruhi sama karakter. Ada salah satu latihan deep voice namanya humming atau bergumam. Gitu. Humming tuh bergumam kayak gitu ya. Nah, kita coba latihan huruf vokal, huruf konsonan, tapi dengan mulutnya dikatupkan seperti orang sedang bergumam. Nah, biasanya kalau mulutnya kita katupkan, situasi atau kondisi mulut kita itu akan menghasilkan suara yang lebih rendah. Ya kan, rendah gitu kan. Itu bisa dilatih di rumah. Jadi coba baca naskah, Mas Andika, naskah apapun gitu kan ya, tapi mulutnya coba dikatupin. Kalau artikulasi tadi dengan mengatupkan gigi, kalau latihan deep voice-nya dengan mengatupkan bibir. Kalau ternyata hasilnya nggak maksimal, Mas Andika harus sadar bahwa itu adalah gift dari Tuhan ya. Suaranya nggak bisa rendah-rendah banget. Sebenarnya malah bagus gitu loh, karena lebih banyak orang suaranya itu bisa deep tapi nggak bisa pakai head. Jadi suruh teriak itu nggak bisa, ngos-ngosan gitu. Jadi itu adalah salah satu gift-nya buat Mas Andika. Mas Andika mungkin ngomong biasa aja kelihatan power-nya keluar karena suaranya udah head voice duluan gitu. Saya rasa seperti itu bisa dilatih teman-teman untuk latihan di voice-nya dengan cara bergumam gitu ya. Oke, semoga bisa membantu. Ada pertanyaan lagi nih kayaknya yang Mbak Ica ya dari Mbak Devina. Gimana caranya berinteraksi? Oke, silakan. Mungkin langsung dari Kak Devina ada nggak ya? Bisa langsung bertanya mungkin? Oh iya, halo, Kak Devina. Mau Oke, silakan.
Jadi gimana misal kita menjadi MC di webinar, kita caranya improvisasi supaya nggak garing, supaya penontonnya tetap terjaga matanya sama MC-nya gitu. Kadang kan kalau misalnya MC acara langsung kan bisa melihat penampilan MC-nya secara langsung, tapi kalau webinar kan cuma kelihatan dari mukanya atau sampai dada. Nah, itu bagaimana supaya bisa membawa acara dengan baik, improvisasinya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Devina. Nah, teman-teman, saya boleh jujur nggak? Ilmu improvisasi itu nggak bisa diajarin. Satu ya, improvisasi itu ilmunya nggak bisa diajarin. Yang bisa mengajarkan improvisasi adalah pengalaman. Artinya apa? Semakin teman-teman jam terbangnya tinggi, kemampuan membaca audiensnya itu akan semakin jeli, semakin akurat, semakin sensitif gitu. Kadang-kadang dengan hanya wajahnya audiens gitu aja tuh bagi saya sudah yang oke, saya harus berbuat seperti apa ini gitu. Tapi kalau misalnya kita istilahnya nggak ngambil banyak pengalaman, kurang peka untuk membaca raut wajah audiens, gerak badan, dan lain sebagainya. Jadi dalam proses komunikasi, saya mau cerita sebentar, ini teoritis banget, tapi ini berpengaruh terhadap improvisasi. Dalam proses komunikasi itu ada elemen namanya efek. Ada komunikator, ada pesan, ada saluran, ada komunikan, dan efek. Efek ini adalah apa yang dirasakan oleh audiens atau komunikan ketika mendapatkan sebuah pesan. Efek yang pertama adalah perubahan kognitif, pengetahuan. Yang kedua adalah perubahan perasaan, yang ketiga adalah perubahan tingkah laku. Nah, teman-teman, dalam proses komunikasi ini, ketika kemudian audiensnya itu ngerasa nggak seneng, kerasa bosen, itu biasanya kelihatan dari wajah dan bahasa tubuhnya. Kalau kita nggak sering ketemu sama audiens, kita nggak bisa membaca itu. Gitu. Sama juga ketika teman-teman nggak punya banyak mantan, pacar, cowok selingkuh atau cewek selingkuh mungkin nggak bisa mendeteksi. Tapi kalau mantannya udah kebanyakan, kita udah tahu nih, ini kayaknya kok sikapnya berubah ya. Jangan-jangan ada udang di balik bakwan nih. Nah, kita jadi peka. Begitu juga dalam proses komunikasinya teman-teman. Jadi saran saya untuk latihan improvisasi itu benar-benar nggak ada rumusnya, maka tambah jam terbang. Manfaatkan momen-momen webinar, acara-acara kayak gini untuk ngomong, itu pengaruh banget. Kalau di kelas teman-teman masih mahasiswa, manfaatkan momen bertanya, itu ngaruh banget untuk latihan improvisasi. Karena apa? Karena kita akan semakin peka sama audiens, semakin siap mental kalau audiensnya itu nggak perhatian sama kita. Yang kedua, improvisasi yang direncanakan. Jadi kalau saya mau MC, kalau saya mau jadi narasumber, saya biasanya nyiapin dulu apa yang mau saya improve-kan by design. Contoh, waduh, mau ketemu sama katakanlah teman-teman audiensnya mahasiswa. Apa sih yang mahasiswa tahu? Oh, tentang pacaran. Oh, tentang TikTok. Oh, tentang ini. Jadi kita tambah katalog supaya ketika kita membawakan materi itu sesuai sama audiensnya. Jadi direncanakan. Yel-yel, mau yel-yel apa tuh biasanya saya rencanakan. Paling gampang itu adalah kayak gini nih. Oke, kalau saya teriak semangat pagi, teman-teman teriak semangat ya. Semangat pagi, semangat. Semangat pagi, semangat. Itu yang paling umum. Kalau face to face. Kalau suasananya webinar, model improvisasinya yang paling gampang itu adalah dengan berinteraksi sama audiensnya. Itu yang paling gampang. Jadi kalau Mbak Devina jadi MC, coba manfaatkan momen-momen untuk interaksi sama audiens. Jadi misal di awal gitu kan ya. Semuanya biar kita lebih semangat, boleh dong kirim reaction-nya. Di sini ada tanda tepuk tangan. Kirim tepuk tangan. Nah, itu adalah bagian dari improvisasi dengan cara berinteraksi. Kelihatan ya di sini ada reaction tepuk tangan dari saya, itu bisa dimanfaatkan kalau pakai platform Zoom kayak gini. Yang kedua bertanya langsung, yang tadi saya menyapa Mbak Mia, menyapa Mbak Andini, menyapa Mbak Kasilda, menyapa Mas Salim, dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari improvisasi dengan interaksi. Sehingga apa? Audiens merasa dilibatkan sama kita. Cuma ini akan jadi bumerang, akan jadi bermasalah kalau ketemu sama yang videonya tertutup. Maka kenapa Mbak Ica tadi mengingatkan di awal, tolong videonya dibuka. Karena kita sebagai orang yang berbicara di sini itu
no idea. Kita nggak tahu ini kalau ditutup mereka lagi ngapain gitu kan. Maka sangat terbantu banget ketika misalnya Mbak Kasilda, Mbak Devina, Mbak Mia Marisa, dan teman-teman tadi yang open kamera, ada Mbak Indah, Mbak Zaina, Mbak Nita, itu membantu banget. Buat siapa? Buat saya, buat Mbak Ica yang ngomong. Itu banget membantu. Karena saya bisa membaca, oh Mbak Nita nih lagi ketawa, oh Mbak Zaina lagi ketawa, oh Mbak Indah, oh Mas Andika, itu membantu banget. Maka dalam proses komunikasi dengan video conference kayak gini, kalau bisa diusahakan partisipannya open kamera. Tapi kalau nggak bisa open kamera, audiensnya gitu kan ya nggak apa-apa. Kadang mungkin perempuan lagi nggak jilbaban atau videonya lagi putus-putus, jadi nggak bisa nyala, ya nggak apa-apa gitu. Tapi diusahakan Mbak Devina sebagai MC meminta audiens untuk open kamera. Itu membantu banget improve-nya. Gitu. Lalu improvisasi lainnya Mbak Devina bisa melakukan chat lewat kolom chat di sini. Sering-sering aja interaktif di sana. Jadi kalau misalnya narasumbernya lagi ngomong, Mbak Devina boleh banget loh ngechat di sini. Teman-teman, gimana? Seru ya? Ada yang mau ditanyakan? Ini dari mana aja? Itu bagus banget. Walaupun Mbak Devina nggak tampil secara muka, tapi Mbak Devina hadir secara teks di kolom chat. Itu tadi. Jadi sebagai MC webinar, mungkin interaksinya nggak bisa banyak-banyak kayak pembicara, tapi Mbak Devina bisa memanfaatkan kolom chat agar suasana bisa lebih interaktif, baik yang open kamera maupun yang hidden kamera. Saya rasa seperti itu Mbak Devina, mungkin ada feedback-nya, silahkan. Jadi teman-teman di sini tombol-tombol kayak reaction tuh bisa banget ya dimanfaatkan ya. Ini bagus banget buat berinteraksi dan juga untuk improve penampilan kita di hadapan audiens, itu bisa dimanfaatkan. Gitu. Kasih semuanya dong sekarang, saya minta jempolnya, boleh nggak? Buat kita semua yang udah hadir pagi hari ini, nggak kerasa kita udah jam 10:30, jempolnya semuanya kirim jempol. Oke, thank you Mbak Nita, thank you Mas Andika, Mbak Indah udah kasih jempol juga, Mbak Andini, Mbak Kasilda, Mbak Mia. Tuh kan, ketika teman-teman partisipan ngasih jempol, berarti di situ ada interaksinya. Gitu. Saya rasa seperti itu Mbak tips-tipsnya yang semoga bisa membantu Mbak Devina ya. Terima kasih. Oke, jadi memang improvisasinya tuh berkaitan dengan media apa yang kita gunakan ya Mbak Sarah ya. Betul jadi banget. Meskipun keterbatasan masih bisa kita maksimalkan begitu ya. Betul. Oke. Nah, mungkin di room chat ini udah habis ya pertanyaannya, dan mungkin pemaparan dari Kak Sarah tadi udah jelas banget. Nah, terbatasnya waktu juga webinar ini harus kita... Boleh, boleh. Boleh, silahkan. Silahkan Mas Salim. Kak Sarah gini, biasanya kalau presentasi ataupun lagi membawakan apalah gitu ya, suasananya lagi diam, kan pasti ada satu suasana yang diam kan ya? Betul. Nah, terus kita tuh pengen inisiatif lempar joke gitu loh. Terus garing, gimana ya kayak gitu ya? Berarti kalau garing berarti belum berhasil ya Mas Salim ya? Iya, soalnya saya tuh agak sering kayak gitu. Oke. Pas diem terus lempar joke terus garing. Kan awkward ya. Betul. Oke, jadi ini salah satu mungkin situasi yang dihadapi banyak orang gitu kan ya. Gimana kalau misalnya kita lempar jokes itu tapi ternyata garing, bisa jadi pertama kita nggak kenal siapa audiensnya. Katakan nih saya orang Solo gitu kan ya, ngomong sama orang Gresik misalnya, wah saya tuh nggak tahu nih jokesnya orang Gresik tuh yang kayak gimana, jokesnya orang Jakarta tuh yang kayak gimana. Kadang-kadang kita nggak paham audiens satu dengan yang lain, itu beda, itu dia. Maka jokes ini sebenarnya bisa dipersiapkan dulu gitu Mas. Kita sesuaikan sama orang yang hadir di sana, audiensnya itu siapa. Jokes itu sering berhasil kalau relate dengan audiensnya, jadi bahasanya sama. Jadi nek misalnya aku ngomong karo wong Jawa, aku yang ngomongnya basa Jawa. Nah, nek ngomong basa Jawa biasanya jadi nyambung. Gitu kan. Kita sesuaikan audiens kita tuh siapa supaya bisa satu frekuensi, yang pertama. Yang kedua, kalau memang ternyata nggak berhasil jokesnya Mas Salim langsung lanjut aja materinya, dilupakan jokes yang nggak berhasil tadi, dan coba cari perhatian dengan naikin suaranya.
Jadi kadang-kadang kalau saya udah bosen, waduh udah monoton banget nih gini-gini mulu. Biasanya saya langsung teriak, jadi, nah, saya biasanya langsung kayak gitu. Itu biasanya orang Tapi kan langsung, ngaruh banget ke mental nggak sih gitu itu? oh sangat berpengaruh, betul Mas Salim. Sangat berpengaruh. Kita udah mau ngelucu tapi ternyata nggak lucu, gimana deh, berpengaruh. Tapi apa namanya, semakin Mas Salim ketemu, kan sering presentasi tadi katanya kan, seharusnya mentalnya Mas Salim udah harus lebih kuat gitu. Jadi ketika sudah salah, ketika jokes-nya nggak dimakan gitu kan ya, kalau di stand up comedian, jalan terus aja. Nggak usah dipedulikan. Sama halnya ketika kita salah ngomong, teman-teman. Jadi saya tuh beberapa kali pernah nih ya, acaranya itu I am tree, tapi ngomongnya tree. Balik lagi di acara, keluar. Harusnya I am tree yang keluarnya adalah tree. Salah gitu. Itu udah dua brand yang berbeda gitu kan. Ya udah, moving on aja, lanjut terus aja Mas Salim. Pokoknya jangan sampai audiens tahu kalau kita salah. Kuncinya di situ, jokes nggak kemakan, kita salah nyebut, jangan sampai audiens itu sadar kita melakukan kesalahan. Lanjut terus aja, dikuat-kuatin mentalnya. Kecuali kalau salah nyebut nama untuk MC. Please dikasih tanda catatan, kalau kita MC dan salah nama, tolong minta maaf. Misalnya nih, gitu kan ya. Kami persilahkan kepada Dr. Mia Marisa, misalnya. Waduh, padahal jabatannya udah profesor, tapi kita malah kelepasan ngomongnya dokter. Mohon maaf, maksud saya Profesor Mia Marisa. Atau namanya Ronaldo, kita nyebutnya Ronaldinho gitu kan. Pokoknya yang berkaitan sama orang, jabatan, predikat, kalau salah minta maaf. Karena orang tuh biasanya baperan. Tapi kalau kita jokes nggak kemakan, salah nyebut sesuatu, selama nggak tahu audiens yang nggak peduli, atau mungkin nggak terlalu penting yang apa kita sampaikan, jalan terus aja deh. Jangan biarkan mereka mengintimidasi dengan kesalahan kita, gitu kan. Kecuali nama, itu tadi ya, Mas Salim, itu sedikit catatan aja. Jadi awkward jelas, tapi show-nya harus tetap berjalan terus. Saya rasa begitu Mas Salim. Apakah saya pernah melakukan atau merasakan? Oh, tentu sering. Jadi sangat wajar itu. Itu bagian dari dinamika kita sebagai seorang public speaker, Mas Salim. Sangat wajar. Gitu ya. Begitu Mas Salim, semoga bisa membantu. Nah, mungkin sebelum ditutup sama Mbak Ica, terima kasih untuk Mas Salim, untuk Mbak Devina, Mbak Mia Marisa, Mbak Andini, dan semua teman-teman yang hadir di Klub Bisa Bicara kali ini. Terima kasih, dan kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, kita bisa ketemu di Instagram, boleh WhatsApp saya, apapun deh, silahkan dimanfaatkan. Jadi jangan sampai silaturahminya berakhir di sini aja. Teman-teman DM saya pasti saya balas, teman-teman WhatsApp saya pasti juga bakal saya balas, nggak mungkin saya diemin. Jadi semoga nggak berakhir di tempat ini aja, gitu. Kalau butuh saya tulisin ya di kolom chat deh, kalau gitu. Ini adalah nomor saya pribadi, ini adalah akun Instagram saya. Anytime butuh bantuan, butuh masukan, butuh diskusi, butuh saran, apapun yang kaitannya dengan communication skill, podcast, voice over, bebas silahkan bertanya, pasti akan saya jawab gitu. Intinya karena ini adalah Klub Bisa Bicara, saya berharap banget teman-teman berani bicara, karena bisa bicara itu dimulai dari berani dulu. Saya persilakan kembali Mbak Ica untuk mengambil alih acara ini. Silakan. Oke, itu terakhir pertanyaan dari Mas Salim yang dari tadi audionya nggak bisa-bisa, akhirnya bisa juga ya. Oke, untuk sebelum kita mengakhiri sesi Klub Bisa Bicara hari ini, mungkin teman-teman bisa on-kan kamera, kita bersuah foto secara virtual photoshoot nih kalau katanya anak sekarang Kak. Jadi mungkin teman-teman bisa on-kan kameranya untuk kita bisa foto bersama. Kita tunggu dulu ya. Ini masih ada beberapa yang masih dimatikan kameranya. Mungkin bisa dinyalakan. Oh, maaf tidak bisa open kamera. Oke, no problem ya. Kita bisa langsung foto ya, Kak? Oke, baik. Semuanya mungkin bisa senyum ya. tampilkan senyum.
Oke. 3, 2, 1. Baik. Thank you. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dari awal sampai akhir. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Karena terbatasnya waktu, hanya beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Tapi semoga bisa memberi insight pribadi ya bagi kita semua, utamanya mengenai eksplorasi intonasi berbicara. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang masih penasaran nih atau ingin mencari informasi detail mengenai speaking.id, bisa akses atau mencari informasinya di website www.speaking.id. Sekali lagi www.speaking.id. Nah, saya Nur Aisyah Maulidia selaku moderator pada sesi pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau perilaku yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Sarah.